Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita bersukacita dan bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita malam hari ini bersama-sama menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat setiap kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami ada saat ini Tuhan. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Kau menuntun kami Tuhan. Ada di akhir tahun ini ya Tuhan. Di bulan yang terakhir kami sungguh menikmati penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, bahkan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Bahkan ada kemenangan dan kemuliaan yang terus Tuhan berikan buat setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sungguh hati kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau bersukacita dan pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Semua kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur
berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang terus bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Sungguh Kau membuktikan Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Ya Ralabasya. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita sembahyang. Hati kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, Yesus. Kasih setia-Mu, oh Tuhan, Kau setia, Kau yang selalu ada di setiap musim hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Hiararabaya syandaralabaralabaya ralamu. Mari umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sembahyang, naikkan syukur-Mu malam hari ini, sebab Dia sudah membuktikan betapa Dia mengasihi setiap kita. Dia sudah membuktikan kasih setia-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap musim boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami bisa berdiri tegak di hadapan-Mu. Kami boleh berdiri dengan iman kami Tuhan. Kami mempertahankan kesetiaan kami kepada-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur betapa luas, panjang dan lebarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terus buka hatimu, ada ucapan syukur malam hari ini. Mari engkau yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, buka hatimu lebih lagi malam hari. Betapa kita harus lebih lagi mengucap syukur, sebab kasih setia-Nya terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi. Oralabaya syandaralabaya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami terus melimpah-limpah akan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami buka hati kami siap Tuhan untuk terima berkat firman-Mu malam hari ini. Kami siap, kami sambut firman-Mu Tuhan. Oh ralabakala dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di dalam Cool Online. Sebentar kita akan masuk dalam Cool sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kami percaya walaupun ini sekedar online, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita mulai Cool Online kita, mari yuk kita tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Sana makhaira makhaira pasira pakhaira namakhaira. Ira masire kera makhaira. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk belajar sama-sama walaupun secara Cool online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami lebih percaya lagi Engkau enggak sekedar hadir di tengah-tengah kami, tapi Engkau datang karena Engkau mau menyampaikan sesuatu buat kami Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Bahkan hamba-Mu minta dalam nama Yesus, berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Engkau. Supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, kami bisa menangkap. Dan yang jelas Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengandalkan Engkau dan kami minta Engkau mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu. Berbicaralah buat kami semua. Kami semua Tuhan, lawat kami semua. Tidak satu pun yang Engkau lewatin. Karena kami semua butuh Engkau, kami semua perlu Engkau. Kami semua mau dengar-dengaran dengan Engkau. Kami mau tahu apa yang harus kami lakukan yang tepat seperti apa yang Engkau kehendaki kami lakukan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Mari semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom. Sebentar kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar tentang berbahagialah. Saya yakin kita semua mau berbahagia. Saya ingat dulu saya waktu masih sekolah, SD, SMP itu waktu saya itu zaman-zaman yang masih ada buku agenda. Para teman-teman tuh punya buku agendanya masing-masing dan itu akan dibagikan di satu kelas gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai ke kelas-kelas sebelahnya gitu. Di buku agenda tuh kita boleh mengisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, ada hobi dan ada cita-cita di situ. Salah satu yang suka saya baca dari catatan dari teman-teman saya adalah cita-citanya apa sih gitu. Kebanyakan zaman itu banyak yang tulis tuh cita-citanya apa? Dokter. Sebagian besar tulisnya kepengen jadi dokter. Dan tahukah Bapak Ibu, yang saya tulis tentang cita-cita saya adalah jadi orang yang berbahagia. Itu yang saya tulis waktu itu di buku agenda yang dibagi-bagikan itu. Nah, hari ini saya juga mau menyampaikan tentang berbahagialah. Karena saya percaya kita semua pengen jadi orang yang bahagia. Dan yuk, supaya kita belajar hari ini, kita benar-benar bisa menjadi orang berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan, berbahagia bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita baca dulu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini bahkan dicantumkan dan dinaikkan jadi sebuah pujian loh, ini ayat ini ya. Dan kita percaya nih, kenapa sih sampai diangkat jadi pujian? Berarti ini kan ayat yang bagus sekali, dan saya percaya ayat ini sedang berbicara buat kita juga. Hanya 3 ayat yang akan saya sampaikan tentang hari ini, dan saya percaya ini akan berbicara banyak buat kita. Kenapa kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik? Oke, siapa sih orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang-orang yang sesat, bahkan orang yang tidak takut sama Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur 36 ayat 2, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow, itu orang fasik. Orang fasik itu tidak takut pada Allah. Ada dosa yang bertutur di lubuk hatinya. Apa saja yang diperbuatnya itu dosa. Jangan pernah mengikuti nasihat orang fasik kalau mau berbahagia. Amin. So, kalau mau berbahagia jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang berdosa. Ngapain ngikut nasihatnya orang fasik? Udah tahu orang berdosa, ngapain kita ikut nasihatnya? Oke? Berbahagia, mau berbahagia, jangan ikut nasihat orang fasik. Yang kedua dikatakan di ayat 1 adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang fasik itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang berdosa itu orang yang percaya tapi tetap melakukan dosa. Orang berdosa itu orang yang datang ke gereja, orang yang tetap rajin ikut kul tapi tetap melakukan dosa. Itu orang yang berdosa. Oke. Hati-hati sama orang-orang yang di luarnya kelihatannya rajin ke gereja, di luarnya kelihatannya rajin ikut kul, tapi ternyata dalamnya dia masih menyimpan, tetap melakukan dosa. Oke, jangan berdiri di tengah-tengah orang yang berdosa. Yang ketiga yang diajarkan di ayat 1 adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh itu ya orang-orang yang suka gosip, suka mencemooh orang. Kalau saya kasih contoh 10 orang itu adalah orang-orang yang pencemooh, maka di perkumpulan orang 10 orang ini setiap kali bertemu, setiap kali berkumpul mereka akan mencemoohin orang lain, menggosipin orang lain. Dan percayalah, suatu hari kalau saudara berkumpul dengan 10 orang itu, suatu hari saudara akan menjadi orang yang dicemooh dari 9 orang yang lain itu. Kenapa? Itu sifatnya pencemooh. Mereka selalu mencari dan mencari kekurangan orang. Dan suatu saat saudara sendiri akan dicemooh sama mereka. Oke? Jangan duduk sama kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena kita mau berbahagia. Oke? 1 Korintus 15 ayat 33 malah bilang gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, kalau mau berbahagia, ayat 1 mengajarkan kita, jangan ikutin nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Karena pergaulan kita yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Jangan pernah bergaul sama orang-orang buruk. Kita bukan mau jadi orang yang pilih-pilih teman. Kita bukan jadi orang yang private. Saya nggak maulah berteman sama dia, saya nggak maulah menjadi sahabatnya dia. Kita bukan tidak mau banyak sahabat, tapi kita harus pilih-pilih di mana kita harus berkumpul, di mana kita harus punya perkumpulan. Karena apa? Perkumpulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik kita. Syukur-syukur ketika kita berkumpul sama mereka yang ikut kebiasaan baik kita. Syukur-syukur. Tapi seringkali kita yang jadi ikut kebiasaan buruk mereka. Kalau kita mau ikut perkumpulan mereka, pastikan kita sudah punya iman yang kuat. Supaya bukan kita yang terseret sama keburukan mereka, tapi kita yang bisa membawa mereka menjadi orang-orang yang tahu keburukan mereka, tobat dari keburukan mereka, dan meninggalkan keburukan mereka. Kita bisa menjadi terang bagi mereka. Kita bukan tidak mau berkumpul, tapi kalau kita putuskan untuk berkumpul, kita sudah punya iman yang kuat. Supaya bukan kita yang terseret,
tapi kita yang membawa mereka kepada terang kita. Amin. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau dibilang kesukaan, kalau saya suka makan nasi pecel, maka saya akan selalu berusaha untuk makan nasi pecel karena saya suka nasi pecel. So kalau orang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, orang kalau kesukaannya adalah firman Tuhan, maka dia akan suka sekali baca firman Tuhan, dia akan suka sekali merenungkan firman Tuhan. Sebenarnya ayat ini hampir sama dengan ayat di Yosua. Yosua 1 ayat 8, saya akan bacakan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, amin. Kita semua mau berhasil dan kita semua mau beruntung. Syaratnya jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Bahkan perhatian, kata-kata renungkanlah dalam tulisan aslinya itu menggunakan kata hagak. Hagak itu artinya membaca firman Tuhan, artinya merenungkan firman Tuhan, artinya menyanyikan firman Tuhan, artinya melakukan firman Tuhan, dan artinya membagikan firman Tuhan. Itu kata merenungkan di dalam Yosua 1 ditulis dengan kata hagak. Oke? Hagak itu enggak sekedar merenungkan, tapi membaca, merenungkan, menyanyikan, melakukan, dan membagikan. Jadi bukan sekedar merenungkan, bukan sekedar membaca. Kita enggak kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana siang dan malam hanya baca Alkitab. Enggak. Tapi kita diajarkan untuk merenungkannya siang dan malam. Dan kita diajarkan untuk melakukan apa yang kita baca itu. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan, dan kita bagikan. Itu yang diminta di Yosua. Supaya apa? Supaya kita itu bisa bertindak hati-hati. Kalau kita mau merenungkan apa yang kita baca, firman yang kita baca, kita renungkan, maka kita akan bisa bertindak hati-hati, menjadi pelaku firman. Kalau suami mau marah sama istrinya, renungkan dulu. Kalau saya marah-marah sama istri saya ini pelaku firman apa bukan ya? Kalau istri mau membangkang, mau melawan suaminya, renungkan dulu. Saya seorang istri yang melakukan firman Tuhan apa bukan ya? Ketika saya melawan suami saya yang kepala keluarga, apakah saya sudah melakukan firman Tuhan apa bukan ya? Itu gunanya kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan itu? Kita renungkan itu dulu. Kalau saya korupsi, apakah saya pelaku firman atau bukan? Renungkan supaya kita bisa bertindak hati-hati. Kalau saya mau marah-marah sama orang, kalau saya mau fitnah orang lain, kalau saya mau menggosipin orang lain, kalau saya mau menjelek-jelekkan orang lain, kalau saya mau menipu orang lain, pikirkan, renungkan, apakah itu seorang pelaku firman Tuhan atau bukan. Pikirkan dan renungkan itu. Karena di saat kita merenungkan itu, kita bisa tahu apa yang kita lakukan itu sebenarnya pelaku firman atau bukan, benar atau enggak. Karena apa? Karena sering sekali dalam hidup kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Seringkali kita merasa benar, padahal itu salah. Karena apa? Karena kita tidak pernah merenungkan hidup kita. Oke, hidupkan kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari. Coba renungkan dan ingat-ingat di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak bermaksud menyakitin orang lain. Kita lihat teman kita datang, dari jauh kita lihat, wajahnya seger loh. Wajahnya lagi seger, dia lagi sehat loh. Pasti lagi ada kabar baik nih sama dia. Dari jauh kita lihat, kita punya pikiran seperti itu. Tanpa bermaksud menyakitin, hanya punya pikiran, kelihatan wajahnya sehat dan segar. Tapi itu dari jauh. Begitu semakin dekat papasan kita, hai apa kabar? Kamu kelihatan sehat, bugar dan gemukan loh. Gemukan. Kata-kata itu tidak dirancangkan untuk diomongin,
Tapi waktu ketemu keluar kata-kata itu, kok gemuk kan ya? Saudara tahu, banyak sekali orang, terutama wanita, itu nggak suka dengar kalau dia dikatakan gemuk, gendut. Tak suka. Tapi kata-kata itu keluar di saat tidak dirancangkan, tidak direncanakan. Kenapa? Karena tidak pernah merenungkan dan tidak bertindak hati-hati. Sebuah pertemuan yang mungkin hanya sepintas di jalanan dan tidak ada maksud untuk menyakiti. Tapi satu pertemuan yang tidak sengaja itu menyakitkan. Syukur-syukur orang itu tidak menyimpan dendam dan sakit hatinya. Tapi perhatikan, di saat kita tidak merenungkan tindakan kita, tidak pernah merenungkan firman, jadi kita tidak bisa bertindak hati-hati, bisa membuat orang sakit hati. Hati-hati. Hati-hati. Contoh lain, misalnya anak kita berbuat salah, melakukan sesuatu yang salah. Kita marah dong, anak kita melakukan sesuatu yang salah, melanggar firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan karena kita baca firman Tuhan. Tapi anak kita mungkin nggak tahu kalau dia sedang berbuat salah. Mungkin anak kita sedang nakal-nakalnya, kita nggak tahu. Dia nggak tahu kalau dia sedang berbuat salah. Kita mau marah. Sebelum marah doa dulu supaya marah kita itu marah yang terkontrol. Supaya kita bisa menguasai diri. Renungkan dulu bahwa saya mau marahin anak saya. Saya ngomongnya seperti apa ya? Ingat, kalau kita mau marahin anak kita bukan tidak boleh marah. Boleh marah sama kelakuannya, bukan sama pribadinya. Kenapa? Kalau kita marahin pribadinya bisa jadi dia sakit hati. Kita marah sama kelakuan dia yang salah. Dan tujuan kita marahin anak kita supaya dia tahu salahnya dia dan dia tidak mengulangi kesalahannya. Bukan pribadinya yang salah. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan itu yang punya pribadi yang salah, yang jelek, yang memang suka berbuat jahat, suka berbuat nakal. Gak ada. So kalau kita mau marahin anak kita, renungkan, bertindak hati-hati, jangan menyakitin hatinya. Tujuannya adalah supaya dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan itu salah. Oke? Kita perlu merenungkan, kita perlu bertindak hati-hati. Ketika bapak-bapak mau bisnis, supaya bisa berhati-hati dalam bisnis, renungkanlah Taurat Tuhan, baca firman Tuhan dan renungkan supaya kita bisa bertindak hati-hati. Waktu mau urusan bisnis sama teman bisnis kita, jangan dipikirin itu hanya cuannya, untungnya, tapi coba doakan dan renungkan. Teman bisnis kita ini baik apa enggak? Bisnis ini di bidang yang jujur apa enggak? Tuhan setuju apa enggak ya? Pernahkah ketika kita memulai sesuatu, kita tanya dulu sama Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Renungkan dulu supaya kita bisa bertindak hati-hati. Amin. Bisnisnya bisnis yang benar apa enggak? Amin. Mazmur 119 ayat 105. Kenapa kita harus merenungkan Taurat dan firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Kenapa kita harus baca terus Alkitab? Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan itu terang bagi jalanku. Supaya apa? Supaya kalau firman itu kita renungkan, kita baca dan kita renung, itu menjadi pelita bagi kaki kita. Kita nggak salah langkah, kita nggak salah jalan. Supaya itu menjadi terang. Terang itu yang akan menunjukkan, oh ini jalan yang benar, itu terang, kelihatan. Kalau bisnis kita nggak jelas, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, kita nggak kelihatan terangnya. Gelap bagi kita, nggak tahu kalau kita sedang ditipu sama orang. Sedang ditipu, masih dalam proses ditipu, kita nggak bisa lihat. Itu gelap. Tapi kalau kita baca firman, merenungkannya di siang dan malam, menjadi pelaku firman. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terang itu yang akan menunjukkan, oh ini orang mau nipu saya. Tuhan akan singkapkan itu kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Yang ketiga, ayat ketiga berbicara tentang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, kita mau dong apa saja yang saya buat berhasil. Kita semua mau apa saja yang saya buat, bisnis yang saya sedang buat, apa saja yang saya kerjakan itu berhasil. Semua kita mau itu. Tapi jangan cuma pikir berhasilnya aja. Bisnis jangan hanya pikir cuannya aja. Tapi harus kita lakukan apa? Kita lakukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kebayang nggak pohon itu kalau ditanam di tepi aliran air, maka semua nutrisinya akan didapat di air, di tepi aliran air. Nutrisinya akan dapat dari air itu. Nggak usah bingung gimana cari air, nggak usah bingung cari nutrisi. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu nggak usah bingung gimana kapan dia berbuah. Yang penting dia dapat aliran airnya, dia dapat nutrisi dari airnya. Kalau kita seperti pohon itu, nggak usah bingung berkat kita dari mana, berkat saya seperti apa. Hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dapat nutrisinya, dapat berkatnya. Buahnya pasti akan berbuah. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air pasti menghasilkan buah, pasti. Karena apa? Oh, di tepi aliran air. Tinggal nyedot airnya, dapat nutrisinya. Pohonnya pasti bertumbuh dengan baik, tidak kekurangan air kok. Pasti dapat berkat dari Tuhan. Dan pasti bertumbuh pohon itu. Pohon kalau sudah bertumbuh pasti berbuah. Tidak usah bingung lagi. So, kalau kita mau tidak bingung, yuk lakukan. Yang kesukaannya adalah Taurat Firman. Merenungkannya siang dan malam. Merenungkannya, ingat tadi, membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ingat tadi, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayat 2, kalau saya bisa gabung tadi, berbahagialah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Oke. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu seperti kita yang sudah nggak perlu bingung cari makan di mana, usaha apa, kita nggak usah pusing lagi. Kenapa? Sudah disediakan, ditanam di tepi aliran air. Kalau mungkin seperti saat ini banyak orang yang masih bingung, kok saya usahanya begini-gini aja ya. Mungkin banyak orang yang sedang bertanya-tanya, kok sepertinya doa saya nggak dijawab-jawab ya. Kenapa ya? Saya udah rajin ikut kul, saya rajin loh kasih persembahan di gereja. Tapi kenapa hidup saya begini-gini aja ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Sepertinya saya bukan pohon yang ditanam tepi aliran air loh. Saya kayaknya susah dapat nutrisi, saya susah dapat makanannya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Saudara hanya akan muncul pertanyaan kenapa, dan kenapa. Saudara kan banyak pertanyaan. Dalam hidup kita ini kalau kita hanya fokus sama berkatnya Tuhan, maka akan banyak pertanyaan kenapa dalam hidup kita. Akan banyak pertanyaan kenapa. Sama seperti pohon tadi. Kalau kita melakukannya, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nggak usah lagi tanya kenapa, nggak usah lagi tanya dari mana. Kenapa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu nggak akan bingung lagi cari airnya. Tinggal sedot airnya karena dia ada di tepi aliran air. Kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, menjadi pelaku firman, kita tidak bingung air dari mana. Kita nggak bingung berkat dari mana. Karena akan ada aliran air yang akan memenuhi kita. Amin. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini Yesus belum mati di kayu salib. Yesus belum terangkat.
Tapi ketika Yesus sudah mati dan Yesus terangkat, roh itu sudah datang kepada kita. Aliran air itu sudah ada di dalam hati kita. Apa itu? Roh Kudus. Aliran air itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu bahkan ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, memberitahu kita, mengingatkan kita. Dia ada di dalam kita. Hiduplah benar, hiduplah benar. Terus memperkatakan, membaca, menjadi pelaku firman, bahkan membagikan firman itu. Hidup kita akan ada aliran-aliran air di dalam hidup kita. Tidak bingung lagi cari aliran air di mana. Tidak usah bingung lagi cari berkat air di mana. Nggak usah tanya lagi kenapa. Karena berkat itu akan datang. Karena pohon itu tidak akan pusing kapan dia berbuah. Karena apa? Dia pasti berbuah. Karena aliran air itu ada di tepinya dia. Kita nggak usah bingung berkat itu datang dari mana. Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa? Karena roh itu sudah ada dalam kita. Aliran air itu sudah ada di dalam kita. Kita pasti bertumbuh dan kita pasti berbuah. Dan buah kita itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ini bulan Desember tahun 2024. Kita akan tutup tahun 2024. Biarlah apa yang sudah terjadi sepanjang tahun 2024, baik itu terjadinya baik, baik itu terjadinya tidak baik menurut kita, percayalah. Kalau kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukan selalu yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, itu pasti baik buat kita juga. Kita akan masukin tahun 2025 dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan berkat-berkat yang lebih baik lagi. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Percayalah. Percayalah. Kita akan berbahagia. Pasti berbahagia. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan sekedar membacanya, tapi merenungkannya. Saya suka bilang begini. Kalau kita hanya baca firman Tuhan, banyak sekali yang miss. Banyak sekali yang kita tidak ngerti. Dan banyak sekali yang akan terlewatkan. Makanya kenapa Alkitab bilang, renungkanlah. Kalau kita hanya sekedar baca, kita tidak merenungkannya, kita banyak yang tidak mengerti. Kita perlu merenungkan, supaya kita benar-benar mengerti. Kalau kita sudah bisa mengerti, maka kita akan bisa melakukan itu. Bayangkan kalau kita sekedar baca, tapi tidak ngerti apa yang mau kita lakukan kalau kita tidak ngerti. Tapi untuk bisa menjadi pelaku firman, maka kita harus mengerti. Untuk bisa mengerti, kita harus membaca. Makanya kita harus membaca dulu untuk bisa mengerti, baru bisa menjadi pelaku firman. Di saat kita sudah membaca, mengerti, dan menjadi pelaku firman, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan aliran air itu ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Hidup kita akan berbahagia. Amin. Percayalah, masuk tahun 2025 menjadi orang-orang yang berbahagia, seterusnya bahagia dan semakin bahagia. Ingat, terus hidup dan lakukan apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Kalau kita lakukan semua untuk Tuhan, itu pasti baik juga buat kita. Amin. Renungkanlah hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Sana makaya dalam makaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik sekali buat kami. Kami mau tutup tahun 2024 dengan melupakan, mengingat, dan merenungkan apa yang sudah terjadi Tuhan. Biarlah ketika kami merenungkan apa yang sudah terjadi, kami bisa mensinkronisasikan dengan firman yang kami baca Tuhan. Apakah selama tahun 2024 ini, apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan firman yang kami baca Tuhan. Biarlah ketika kami merenungkan itu, Tuhan beri kami hikmat. Apakah sudah benar atau belum Tuhan. Tapi kami bukan sekedar hanya mau cari tahu itu benar atau salah. Tapi tolong Tuhan, tolong ingatkan kami. Kalau itu salah, ingatkan kami Tuhan. Dalam perenungan kami, ingatkan. Supaya tahun 2025 dan seterusnya, kami tidak mengulangi kesalahan kami Tuhan. Tapi kami mau memperbaikinya. Supaya hidup kami menjadi semakin baik dan semakin.
tahun demi tahun menjadi lebih baik, bulan demi bulan menjadi lebih baik, hari demi hari menjadi lebih baik, bahkan detik demi detik hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami bisa menjadi lebih baik kalau kami merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Merenungkan itu berarti membaca, merenungkan, mengerti, melakukan, bahkan membagi firman. Mampukan kami untuk melakukan semua itu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Biar ketika kami masuk tahun 2025, kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang persis sesuai yang Kau kehendaki, semakin serupa dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami punya Bapa yang baik, selama-lamanya baik, dan selalu berikan yang terbaik buat kami. Dan kami terima semua yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan beberapa cara. Bisa saudara siapkan, masukkan ke dalam amplop. Kalau saudara lewat di gereja GBI Maliati, bisa mampir ke gereja. Ada kotak persembahan yang sudah disediakan dalam gereja, bisa masukkan dalam kotak persembahan tersebut. Atau saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar saudara. Baik, sebentar kita akan tutup ibadah kul kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang diberikan itu Engkau pakai dengan caramu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami mau berpisah dari kul online ini Tuhan. Secara online kami berpisah, tapi kami semua unity, satu di dalam Engkau, tidak akan pernah berpisah. Di dalam tangan-Mu, bersama dengan Engkau kami akan semakin unity, semakin bersatu dan sama-sama bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau tutup kul online ini, biar kami terima berkat yang terbaik dari Engkau. Saudara-saudara terkasih yang disayangi, yang dicintai oleh Bapa di surga. Ketika kita berpisah nanti, kita akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan perantaraan manusia melalui Roh Kudus, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita menyertai kita mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.